Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang dimensi 3. Yang pertama kali kita belajar tentang unsur-unsur dalam dimensi 3. Titik merupakan unsur yang tidak didefinisikan. Titik diilustrasikan sebagai sesuatu yang tidak mempunyai ukuran atau besaran, sehingga titik dikatakan tidak berdimensi. Titik ditentukan oleh letaknya dan digambarkan dalam bentuk noktah dan diberi simbol huruf besar kapital. Oke, contohnya semacam ini. Ini adalah gambar titik. Ini gambar titik. Ini gambar titik. Jadi titik itu hanya untuk menentukan lokasi. Oke, di sini untuk penamaan atau simbol dari titik ini kita punya kesepakatan dengan menggunakan huruf besar semacam ini. Ini adalah kita anggap sebagai titik A, ini titik B, ini titik C. Oke, kita lanjutkan. Garis merupakan unsur yang tidak didefinisikan. Garis diilustrasikan sebagai sesuatu yang hanya mempunyai ukuran panjang, sehingga garis dikatakan berdimensi 1. Gambar garis lurus diberi simbol huruf kecil atau dua huruf besar yang menyatakan dua titik pada garis tersebut. Oke, semacam ini. Di sini adalah garis M. Bisa kita sebut juga sebagai garis DE atau ED karena D dan E ini pada garis M. Oke, kita lanjutkan. Bidang merupakan unsur yang tidak didefinisikan. Bidang diilustrasikan sebagai sesuatu yang hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar, sehingga bidang dikatakan berdimensi 2. Contohnya semacam ini. Ini adalah bidang FGHI. Ini boleh digambar dalam bentuk segi 4, segi 3, segi 5, tergantung nanti kondisinya. Oke. Sekarang kita belajar tentang kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Titik T dikatakan terletak pada garis M jika titik T dilalui oleh garis M. Contohnya semacam ini. Ini titik T ini pada garis M karena titik T ini dilalui oleh garis M. Oke. Titik di luar garis. Titik K dikatakan di luar garis P jika titik K tidak dilalui oleh garis P. Nah, ini K ini di luar garis P karena titik K ini tidak dilalui oleh garis P. Oke. Kita belajar tentang kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Titik T dikatakan terletak pada bidang alfa jika titik T dilalui oleh bidang alfa. Oke, semacam ini. Titik T ini dilalui oleh bidang alfa, maka T adalah pada atau terletak pada alfa. Titik di luar bidang. Titik K dikatakan di luar bidang beta jika titik K tidak dilalui oleh bidang beta. Nah, semacam ini gambarnya. K ini di luar bidang beta. Beta ini kalau seandainya kita perlebar atau kita perluas ke segala arahnya dan ini tidak sampai mengenai titik K, maka titik K ini adalah di luar bidang beta. Ingat, diperluas dulu. Kalau diperluas ini adalah tidak sampai mengenai titik K, maka titik K ini di luar bidang beta. Oke. Sekarang kedudukan garis terhadap garis. Garis sejajar. Garis M dikatakan sejajar dengan garis N jika kedua garis tersebut pada satu bidang tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong. Oke, kali ini kita belajar tentang geometri Euclid. Pada geometri Euclid ini jika ada dua garis sejajar, maka jika ini diperpanjang ke arah kiri atau kanannya, kalau semacam ini, maka tidak akan berpotongan, maka itu dikatakan adalah garis yang sejajar. Oke.
Garis berpotongan, garis B dikatakan berpotongan dengan garis Q jika kedua garis tersebut pada satu bidang memiliki satu titik persekutuan atau satu titik potong. Contohnya semacam ini. Titik A ini adalah hasil perpotongan garis Q dengan garis P. Oke, ini namanya perpotongan. Hasil perpotongan dua garis adalah satu titik. Kita anggap ini A sebagai titik potongnya. Oke, kita lanjutkan. Garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut tidak pada satu bidang. Nah, di sini tidak pada satu bidang. Contohnya semacam ini. AD dengan EF ini bersilangan. AD dengan HG ini juga bersilangan. Misal AB ini bersilangan dengan FG, AB juga bersilangan dengan EH. Oke, BC bersilangan dengan EF, BC juga bersilangan dengan HG. Oke, BC juga bersilangan dengan HD. Oke, tapi FG ini dengan BC ini adalah sejajar. Oke, hati-hati. Coba cari garis yang bersilangan yang lainnya. Garis berimpit. Garis KL dikatakan berimpit dengan garis M jika masing-masing titik pada garis KL itu adalah menempel pada garis M. Nah, di sini pada gambar ini. Nah, di sini setiap titik pada garis KL ini menempel di garis M. Karena KL ini bisa kita perpanjang garisnya, M juga bisa kita perpanjang, maka semuanya menempel dalam masing-masing titiknya, maka dikatakan garis KL ini berimpit dengan garis M, menempel atau berimpit. Oke, sekarang kita belajar tentang kedudukan garis terhadap bidang. Garis sejajar bidang. Garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang tersebut tidak memiliki titik persekutuan, titik potong. Nah, di sini misal AB ini dengan EFGH. Nah, ini AB dengan EFGH ini adalah sejajar. BC juga sejajar dengan EFGH. AD juga sejajar dengan EFGH. BC juga sejajar dengan EFGH. Oke, kita lanjutkan. Garis memotong atau menembus bidang. Garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang tersebut memiliki satu titik persekutuan. Contohnya adalah di sini AE dengan bidang ABCD. AE dengan ABCD ini adalah berpotongan di AA, ini adalah sebagai titik potong atau titik tembus. Lagi contohnya lagi AE dengan EFGH itu adalah berpotongan di E atau E ini sebagai titik tembusnya. Oke, ini kalau kita teruskan, ini AE kan jelas menembus EFGH di E. Oke, kita lanjutkan. Garis terletak pada bidang. Dua garis dikatakan terletak pada bidang jika masing-masing titik pada garis tersebut terletak pada bidang. Contohnya AD pada ABCD. Nah, sekarang terletak. Di sini AD jelas pada ABCD. AB juga terletak pada ABCD. AE terletak pada ABFE. AE juga terletak pada ADHE. Oke. Sekarang kedudukan bidang terhadap bidang. Bidang sejajar bidang. Bidang dikatakan sejajar bidang jika kedua bidang tersebut tidak memiliki garis persekutuan atau garis potong. Contoh ABCD sejajar dengan EFGH. Di sini ABCD ini sejajar dengan EFGH. Yang lainnya BCGF ini sejajar dengan ADHE. Yang lainnya ABFE ini sejajar dengan DCGH. Oke. Bidang memotong bidang.
Bidang dikatakan memotong bidang jika kedua bidang tersebut memiliki satu garis persatuan, garis potong. Nah, oke, misal contohnya ini Adi ini adalah garis potong, hasil perpotongan dari bidang A, B, H, I dengan A, B, C, D. Oke, kalau BC ini adalah garis hasil perpotongan antara A, B, C, D dengan B, C, G, F. Oke, yang lainnya coba dicari. Bidang saling berimpit. Dua bidang dikatakan saling berimpit jika masing-masing titik pada bidang tersebut saling berimpit. Misal ya ini A, B, C, D dengan A, B, C, D. Oke. Terima kasih, semoga saja selalu bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.